والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ول المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'da fala haula wala quwwata illa billah. Sahabat-sahabat semuanya, pertama sebetulnya yang paling pas itu Bapak Abdullah Fakih mewakili beliau. Saya ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan dan menanggapi beberapa masalah yang disampaikan tadi. Pertama-tama, atas nama Kementerian Agama menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya. Ini kami anggap sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki bersama. Saya yakin para hadirin antum turidun, semua yang menghendaki kebaikan, kami juga, dan insya Allah semoga kita nanti ada pada titik temu yang baik juga. Terkait dengan kurikulum, sebetulnya di wawancara Ainus beberapa hari yang lalu itu sudah jelas tentang bagaimana kedudukan materi khilafah dan syiah ini sudah disampaikan. Namun tidak masalah kami mengulangi di sini. Yang pertama begini Bapak-Bapak sekalian, proses perubahan kurikulum ini itu bukan inisiatif, bukan agenda dari menteri sekarang. Kami mengadakan kajian KMA 165 tahun 2014 itu sejak tahun 2015. Jadi KMA 165 itu tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab pada madrasah. Nah, setelah diadakan penelitian oleh Balitbang Lektur dan Hazanah Keagamaan pada Balitbang Kementerian Agama Pusat, di sana dinyatakan kemudian merekomendasikan bahwa KMA 165 itu harus direview kembali. Nah, hasil review ternyata banyak masalah di sana. Ada tumpang tindih materi, ada perumusan materi KIKD yang terlalu rendah sehingga tidak kompatibel dengan tuntutan abad 21. Kemudian banyak materi-materi yang itu mudah untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang kontra NKRI, kontra Pancasila, kontra UUD 45, dan kontra terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks ini, Kementerian Agama sebagai pemerintah yang harus menjaga NKRI, UUD 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, maka setuju atas rekomendasi itu. Kemudian kami adakan review yang melibatkan banyak ahli dari berbagai perguruan tinggi, praktisi, para guru, pengawas, kemudian kepala madrasah juga, praktisi dari perguruan tinggi top di Indonesia, terutama PTKIN, terus terang terutama PTU, perguruan tinggi umum, tidak begitu banyak dilibatkan karena mereka ada bagian sendiri, yaitu Direktorat PAI pada Ditjen Pendis. Disitulah kemudian di awal tahun 2018 itu kami mulai menyusun KIKD atau kurikulum PAI dan bahasa pada madrasah ini. Panjang sekali, itu kami garap 2 tahun Bapak-Bapak sekalian untuk merumuskan kurikulum ini. Kami ingin bertanya, Bapak-Bapak sudah pernah mendownload belum, membaca belum yang utuh, yang satu bundle besar itu, KMA 183 tahun 2019? Belum ya? Itu ditandatangani pada tanggal 7 Mei
dan efektif diberlakukan pada tahun pelajaran 2020-2021 besok, tahun depan. Dari bulan Juli itu baru diefektif. Sekarang masih proses penulisan bukunya sebagai turunan dari KIKD atau kurikulum itu. Jadi sekarang ini masih proses itu. Nah, tentu dalam proses itu semuanya kami mendengar dari aspirasi semua pihak, termasuk para ilmuwan, para cendekia, pesantren, dunia pesantren kami dengar. Jadi tidak benar kalau perubahan ini itu selalu dikait-kaitkan dengan menteri baru. Tiba-tiba menteri militer kemudian jebret tidak. Sebetulnya prosesnya lama. Mungkin dilalah ngepasi aja mungkin. Ngepasi pas menterinya baru, ini KMA ini muncul. Jadi itu ngepasi saja. Itulah kemudian viral ada 155 buku. Betul Bu, yang viral itu. Memang benar, ada 155 buku yang harus kami kembangkan untuk mengimplementasikan kurikulum ini. Bukan semata-mata, bukan dalam arti mengganti konten yang lalu tidak. Karena amanat dari undang-undang bahwa Kementerian Agama itu bertanggung jawab untuk mengembangkan buku teks pelajaran. Jadi buku teks pelajaran itu yang menjadi satu-satunya sumber sebagai teks pelajaran itu memang kewenangan ada di Kementerian Agama. Adapun penerbit lain itu hanya sebagai pengayaan, itu pun keberlakuannya harus mendapatkan rekomendasi hasil penilaian dari Litbang Kementerian Agama Pusat. Jadi memang tidak semudah menyebarkan buku, menggunakan buku di madrasah. Kenapa? Karena kami Kementerian Agama punya kepentingan untuk mengamankan ideologi negara, Pancasila, UUD 45, NKRI, kemudian kebinekaan itu. Kami punya kepentingan itu. Sehingga kurikulum itu sebetulnya semua disusun dalam kerangka untuk mempertahankan ideologi Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebetulnya itu tidak lain dan tidak bukan. Jadi kalau misalnya ada pemahaman di masyarakat bahwa Kementerian Agama anti agama, saya kira jauh sekali dari faktanya, dari kenyataannya. Kalau Bapak sempat membaca, justru KMA ini itu sangat ada 3 agenda besar KMA yang baru ini. 1, kita ingin mengembalikan ruh madrasah. Mengembalikan ruh madrasah yang selama ini dunia pendidikan kita itu sudah cenderung sekuleris. Buktinya apa? Hampir guru-guru kita itu ketika kumpul-kumpul ditanya, yang dibahas apa? Sertifikasi, gaji. Bukan ke sono, bukan ke akhirat. Gitu. Dan kita dengan KMA ini, kalau Bapak Ibu baca di landasan filosofisnya itu terang tersebut di sana bahwa kita ingin mengembalikan dengan apa yang disebut dengan hubungan guru murid diikat dengan mahabbah fillah untuk sama-sama menuju kepada Allah. Ini bisa dicek, itu bunyi ada di situ. Jadi tadi misalnya kalau disandar selain Allah dan sebagainya, justru kurikulum ini akan membawa ke sana. Kita ingin mengembalikan ruh madrasah yang dulu ruh madrasah itu adalah dari pesantren. Awal mula berdirinya dari pesantren, yang kita tahu sendiri bagaimana ruh pesantren itu. Nilai keikhlasan, kemandirian, ketawaduan, nilai ukhrawi, nilai akhirat itu semua mewarnai dalam cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak. Ini kita ingin kembalikan. Nah, ini bisa dicek di landasan filosofis pada pengembangan kurikulum berdasarkan KMA 183 tahun 2019 ini. Yang kedua, kita ingin kurikulum yang kita susun 183 ini itu kompatibel dengan tuntutan zaman. Membekali keterampilan kepada anak peserta didik kita, khususnya madrasah, karena ini hanya berlaku di madrasah ya, bukan di sekolah ya. Untuk lulusannya siapapun itu, dia bisa hidup pada tantangan abad 21.
Karena itulah rumusan KIKD-nya itu sudah mengadaptasi ke sana. Ada 12 kompetensi yang menurut penelitian itu akan dibutuhkan bagi siapapun yang hidup di abad 21. Hidup di mana pada zaman yang tidak zaman kita alami sekarang. Sekarang perubahannya sudah luar biasa. Nah, kita menyiapkan anak yang jenis pekerjaannya itu belum kita bayangkan sekarang. Nah, bagaimana membekali akhlak, membekali kemampuan keagamaan yang cukup. Itu saatnya yang kedua. Yang ketiga, pembelajaran kurikulum yang baru ini itu ada penataan teknis sebetulnya. Kita jumpai bahwa tumpang tindih. Jadi tema ini diulangi lagi, ini itu banyak sekali kita jumpai di sana. Kemudian penataan KIKD yang tadi saya bilang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang kontra Pancasila. Misalnya khilafah. Jadi khilafah itu kalau dulu itu masuk di kajian fikih halal haram hitam putih, itu kemudian penekanan utamanya kita pindahkan ke kajian hadoroh, berhadapannya. Kenapa? Faktanya khilafah itu kekayaan khazanah Islam yang luar biasa. Bagaimana khilafah Utsmani, bagaimana khilafah Abbasiyah, Umayyah, masa-masa itu masa betul-betul keemasan, itu harus dipelajari oleh anak-anak kita untuk bisa diambil inspirasinya, kemudian dipakai untuk menghadapi tantangan zaman yang serba canggih. Sebetulnya itu konteksnya. Jadi konteks fikih kemudian dipelajari, khilafah tetap ada. Nilai-nilai kental sekali di sana. Ada daulah Abbasiyah, daulah di situ kami di fotokopi yang kami bagikan itu sudah terbayang bagaimana nilai-nilai. Jadi pemaknaan kami dalam konteks kurikulum ini, khilafah itu disajikan dalam bentuk pola karakteristik kepemimpinan, pengangkatan kepemimpinan dan seterusnya mulai zaman Kanjeng Nabi sampai pada zaman modern. Karena tadi ya, ini kalau bisa diperdebatkan Pancasila, tadi yang disebutkan Bapak Kiai Abu Hanifah tadi, Nasbul Imamah, menegakkan pemerintahan, betul itu hukumnya wajib, betul. Semua kita sepakat hukumnya wajib. Tapi pertanyaannya, Nasbul Imamah yang bagaimana? Imamul Aqdam yang bagaimana? Yang wajib itu adalah Nasbul Imamahnya, menegakkan pemerintahan. 1 detik saja nggak boleh ada kekosongan pemerintah, wajib hukumnya. Tapi pemerintahan bentuknya apa? Ini yang diperdebatkan. Pemerintahan ada khilafah, ada kerajaan, monarki, ada demokrasi, ada liberal, ada banyak sekali pilihan. Kebetulan Indonesia tidak memilih khilafah. Yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa kita adalah republik. Ya sudah, itu yang kita tegakkan. Nggak perlu mengimpor khilafah dari luar yang di negara mana-mana itu sudah ditolak. Kami percaya khilafah suatu saat datang. Itu dalam konteks datangnya Imam Mahdi. Bukan khilafah ala Hizbut Tahrir. Bukan khilafah ala HTI. Kita pandangan kami seperti itu. Karena itu bagaimanapun kondisi apapun yang terjadi, NKRI harus tegak. Pancasila harus tegak. Karena ini adalah warisan pendiri bangsa kita. Itu bukan gimmick-gimmick Bapak sekalian. Pancasila itu diistikharoi Mbah Hashim itu 40 hari. Soekarno sowan kepada Mbah Hashim, bolak-balik diistikharoi, ditirakati di Riau 40 hari. Kemudian baru dok Pancasila. Lah kok orang baru datang memperkenalkan Pancasila, dari mana ketemunya? Kami meyakini bahwa Pancasila itu terbaik, praktek terbaik di dunia. NKRI agama. Kami mempercayai itu dan
negara mengamanatkan itu, maka Kementerian Agama harus konsisten untuk mengamankan Pancasila ini. Tidak yang lain. Nah, salah satunya adalah khilafah dipindah tadi itu ternyata di lapangan dijadikan pembenar bagi orang-orang yang menegakkan HTI. Ini loh Kementerian Agama. Kami berdebat panjang sekali untuk bagaimana ini masalah khilafah. Panjang sekali. Orang-orang ahli kita hadirkan. Akhirnya keputusannya apa? Kita menggunakan kaidah fikih satu jari, menutup kemungkinan yang akan menjerumuskan kepada negara bangsa ini. Kita tutup dengan cara apa? Khilafah di kajian fikih kita pindahkan menjadi kajian hadoroh. Fikih biarlah itu menjadi kajian di perguruan tinggi nanti setelah peserta didik kita itu mendapatkan bekal yang cukup untuk mengkaji khilafah. Itu kira-kira penjelasan untuk khilafah. Jihad bagaimana? Jihad yang disampaikan oleh Bapak Kiai Abu Hanifah tadi itu jihad al-qital, jihad dengan makna perang. Padahal jihad itu kalau perspektif kitabnya nggak usah gede-gede lah. Kita Fathul Mu'in saja itu. Jihad itu macam-macam. Jadi kami memaknai jihad itu perang, iya, salah satu kecil dari makna jihad itu sendiri. Tapi kami ingin menanamkan ruh jihad pada anak-anak kita itu adalah jihad pada pendidikan, ekonomi, memberantas ekonomi liberal, memberantas ekonomi kapitalis. Seperti itu yang kami tanamkan. Itu bisa Bapak cek di KIKD, terutama di akidah akhlak misalnya. Bagaimana di sana kami membunyikan tentang praktek-praktek ekonomi global yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi kami sepaham dengan Bapak yang pro. Mohon izin, ada azan kita dengarkan dulu. Mohon maaf, saya semangatnya sampai lupa. Mohon maaf. Sedikitnya saya lanjutkan sedikit. Jadi mungkin tanggapan saya seperti itu. Jadi saya kira semua yang disampaikan tadi sejalan dengan apa yang kami pikirkan, sekalipun dalam perspektif yang berbeda. Kita boleh beda, tapi sebetulnya tujuannya itu adalah untuk kebaikan. Saya kira misalnya tentang khilafah, ya cuman ini yang kalau tadi kami dituduh bahwa ini adalah bagian dari konspirasi Zionis, saya kok sama sekali nggak bisa terima ya. Tadi ada kata-kata konspirasi dan sebagainya. Itu kira-kira waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Kami lanjutkan dengan closing statement terakhir dari Pak Abdullah Fakih. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai Abu Hanifah dan tim Bapak Ibu semua yang saya hormati. Saya kira ini pertemuan yang baik. Kami mengapresiasi, kami terima kasih atas penyampaian aspirasi dan penyampaian pendapat dari Bapak Ibu rekan-rekan semua. Ini bagian dari forum tabayun saya kira ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Imam bahwa apa yang viral di masyarakat ternyata setelah kita tabayunkan tidak semua benar. Misalnya saya kira Pak Menteri di media massa juga sudah clear, jelas menyatakan bahwa Kemenak tidak menegasikan realitas khilafah dalam perspektif sejarah Islam itu ada. Dan perlu kami sampaikan bahwa kami di sini, saya, Pak Papai, Pak Imam ini lulusan madrasah, Pak. Dari kecil saya dari MI, MTS, MA, IAIN sampai ke perguruan tinggi sama dengan Bapak tadi. Kita satu alma mater, Pak, di UNJ. Kami juga kuliah di sana, alhamdulillah
sudah selesai S3 saya di sana. Gitu. Nah, poin yang ingin saya sampaikan bahwa kami di sini sama-sama saya kira kita punya misi yang sama untuk memuliakan, menegakkan ajaran Islam. Kita tidak bermaksud menghilangkan materi khilafah, itu sudah jelas, Pak Menteri sudah jelas. Dan kalau dikaitkan dengan Pak Menteri baru, saya kira tadi sudah dijelaskan juga Pak Imam, tidak benar bahwa ini sudah sejak dulu isu ini sudah ada. Jadi mungkin yang ingin kita luruskan dalam kurikulum baru ini adalah pemanaan, pemahaman, konsep terhadap tema khilafah ini yang perlu kita reaktualisasi, kita segarkan dengan perspektif-perspektif yang lebih baik. Tapi bukan berarti menghilangkan. Apalagi tadi disampaikan bahwa materi khilafah dalam perspektif historis ini nanti akan kita alihkan menjadi sejarah, SKI. Dan ini bagian dari mata pelajaran wajib yang harus dipelajari oleh siswa-siswi kita di madrasah. Jadi di titik ini saya kira kita sudah mudah-mudahan bisa ketemu, tidak ada dusta di antara kita, Pak. Yakin kami terlahir Muslim, Bapak Ibu yang insya Allah juga perjuangan terhadap Islam ini tidak insya Allah kita sama lah, isinya sama. Cuma mungkin ada sedikit silang pendapat, saya kira ini biasa. Dan forum Tabayun ini mudah-mudahan bisa menjadi forum untuk saling menjelaskan agar tidak menimbulkan fitnah di sana sini. Sekali lagi kami terima kasih atas kehadiran dan penyampaian aspirasi, dan nanti aspirasi-aspirasi dari Bapak Ibu semua nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan, Pak Direktur, Pak Dirjen, akan sampai ke Pak Menteri. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan yang baik untuk perbaikan di masa yang akan datang. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fakih. Sebelum diakhiri nanti kita akan berikan secara simbolik. Saya juga ingin izin dulu Pak. تلقى من الغيب